Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran daring pertemuan kedua. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, coba kalian perhatikan fakta sebagai berikut. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. 2. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lainnya. 3. Tiada seorang pun manusia yang ingin hidupnya sengsara. Dapat kita pahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. 1. Yaitu hakiki. Artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Itu bersifat universal. Artinya hak itu berlaku untuk semua orang. 3. Permanen, yaitu tidak bisa dicabut. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan haknya. Selain memiliki ciri-ciri khusus, hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri pokok. Di antaranya 1. Hak asasi manusia tidak perlu dibagikan. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. 3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Ada beberapa contoh mengenai hak asasi manusia. Di antaranya 1. Hak asasi pribadi atau disebut personal rights. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau disebut property rights. 3. Ada hak asasi politik atau politic rights. Yang keempat ada hak asasi hukum atau rights of legal equality. Yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya, sehingga disebut social and cultural rights. Terakhir ada hak asasi peradilan atau procedural rights.
Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban tersebut sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Selain memiliki hak, manusia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban asasi manusia adalah suatu bentuk pembatasan atas hak asasi manusia. Seringkali manusia hanya menuntut haknya saja, namun lupa bahwa manusia juga mempunyai kewajiban guna menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Kedua, kewajiban manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia. Ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Keempat, kewajiban dalam keluarga. Kelima, kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. Itulah pembahasan materi kita hari ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dapat dipahami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.